Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ali Damsuki. Saya mahasiswa uji Prodi Digital Neurosuki batch 4. Saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan pada evaluasi akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Pak Nurdin. Pertanyaan yang pertama terkait dengan sebuah fenomena yang viral di media massa. Analisis dampak fenomena tersebut dan bagaimana persepsi perilaku masyarakat. Salah satu fenomena yang sangat viral di Indonesia adalah gerakan No Buy 2025. Gerakan ini mendorong individu untuk mengurangi atau menghentikan pembelian barang-barang yang tidak esensial sepanjang tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan konsumsi berlebihan dan dampaknya terhadap lingkungan serta keuangan pribadi. Bagaimana sih dampaknya terkait dengan persepsi masyarakat? Yang pertama, kesadaran konsumsi berlebihan. Gerakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penting dari konsumsi yang tidak terkendali, seperti halnya limbah dan kerusakan lingkungan. Kemudian adanya refleksi nilai materialisme. Tentu masyarakat mulai mempertanyakan nilai materialisme dan mencari makna lebih dalam tentang kehidupan yang tidak berguna pada kepemilikan barang. Kemudian yang kedua terkait dengan dampak terhadap perilaku masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan pola belanja. Individu yang mengikuti gerakan ini cenderung lebih selektif dalam berbelanja, hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada peningkatan tabungan. Dengan mengurangi pengeluaran untuk barang yang tidak esensial, masyarakat dapat meningkatkan tabungan dan stabilitas keuangan pribadi. Kemudian adanya dukungan terhadap produk lokal. Beberapa gerakan memilih untuk mendukung produk lokal yang berkelanjutan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, gerakan No Buy 2025 mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat Indonesia dengan mendorong pola konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan elemen-elemen psikologis yang mempengaruhi keberhasilan kampanye viral marketing. Keberhasilan kampanye viral marketing sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen psikologis yang memotivasi individu untuk memperhatikan, menyukai, dan membagikan konten. Berikut elemen-elemen yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adanya emosi. Keterlibatan emosi dapat memacu sebuah emosi yang positif. Hal ini masuk dalam kategori konten. Emosi positif seperti halnya bagian humor, inspirasi, maupun negatif seperti halnya ada kemarahan, kesedihan yang cenderung dibagikan. Kemudian teori valensi emosi. Emosi yang valensi tinggi seperti kagum dan rasa terkejut memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan emosi datar. Yang kedua, adanya kesamaan nilai dan identitas. Relevansi personal. Konten yang relevan dengan nilai-nilai keyakinan dan pengalaman pribadi seorang lebih mudah dibagikan. Yang kedua, adanya identitas sosial.
seseorang yang cenderung membagikan konten yang mencerminkan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, ada rasanya keingintahuan. Rasa keingintahuan ini merupakan bagian dari elemen kejutan. Konten yang tidak terduga atau mengejutkan, menarik perhatian dan mendorong orang untuk membagikannya. Kemudian adanya teknik curiosity gap, menyediakan sedikit informasi untuk memicu rasa penasaran, sehingga orang-orang terdorong untuk klik dan membagikan konten kepada yang lainnya. Yang keempat, ada keterhubungan sosial. Kita pernah mendengar terkait dengan FOMO. Apa itu FOMO? FOMO merupakan fear of missing out, atau istilahnya ketakutan dan ketinggalan tren atau momentum tertentu mendorong untuk terlibat dan menyebarkan konten. Kemudian ada kebutuhannya berbagi. Orang-orang yang memiliki dorongan alami untuk berbagi informasi menarik dengan jaringan sosial mereka sebagai cara untuk membangun hubungan. Yang kelima, ada norma sosial. Pengaruh sosial dapat terjadi jika banyak orang yang membagikan konten tertentu. Individu merasa terdorong untuk ikut serta atau social approve. Kemudian adanya konfrontasi, konformitas atau kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain, terutama dalam kelompok sosial yang sama. Yang keenam, hedonisme dan hiburan. Hedonisme ini di dalamnya ada humor. Humor merupakan konten lucu yang cenderung lebih viral karena orang-orang senang berbagi sesuatu yang menghibur. Kemudian ada visual yang menarik. Penggunaan gambar, video, atau desain yang menarik dapat meningkatkan daya tarik korban. Yang ketujuh, ada kesederhanaan dan kejelasan pesan. Pesan yang sederhana terdapat dengan konten yang berpesan yang mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada call to action, ajakan langsung secara bagikan jika Anda setuju. Itu merupakan tagline yang dapat meningkatkan partisipasi. Kemudian 8, konten, konteks dan timing. Bagaimana konteks dan timing ini merupakan di dalamnya ada momentum yang tepat. Konten yang dirilis pada waktu yang relevan dan tren atau peristiwa terkini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi viral. Kemudian ada kesesuaian budaya. Kampanye yang sesuai dengan norma dan konteks budaya, target audiens akan lebih banyak diterima oleh masyarakat secara luas. Yang kesembilan, ada gamifikasi. Gamifikasi ini merupakan interaktivitas konten yang melibatkan partisipasi seperti kuis, tantangan, giveaway, dapat memicu keterlibatan dan penyebaran. Kemudian yang 10, adanya kepercayaan dan kredibilitas. Kepercayaan ini dapat dilihat dari sumber terpercaya, seperti halnya konten yang berasal dari atau didukung oleh tokoh publik, influencer, dan mereka-mereka terpercaya yang lebih mungkin dibagikan. Kemudian ada testimoni sosial. Ulasan positif atau cerita khusus dari pengguna lain dapat memperkuat daya tarik kampanye. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih kampanye viral yang sukses dalam marketing kampanye. Seperti halnya kita melihat bahwasanya ada salah satu kolaborasi terkait dengan McDonald dan BTS yang dikenal dengan BTS Meal. Pada tahun 2021, McDonald Indonesia meluncurkan Beats Meal, sebuah paket menu spesial yang berkolaborasi dengan grup musik atau asal Korea Selatan ya, namanya BTS. Paket ini terdiri dari 10 potong chicken McNuggets, kentang goreng ukuran medium, minuman medium, dan saus yang di dalamnya. Alasan kerahasiaan kampanye ini adalah satu, artinya kolaborasi dengan figur populer. Nah, di sini kita dapat melihat BTS memiliki basis penggemar yang sangat besar dan loyal, baik di Indonesia maupun secara global. Nah, kolaborasi inilah yang dapat menarik perhatian luas dan antusiasme tinggi dari para penggemar.
Yang kedua terkait dengan inklusivitas dan keterbatasan waktu. BTS Meal ditawarkan dalam periode terbatas, menciptakan rasa urgensi bagi konsumen untuk segera membelinya sebelum periode penjualan berakhir. Kemudian ada tiga adalah strategi media sosial. Kampanye ini didukung oleh promosi intensif di media sosial dengan tagar resmi, pagar BTS Meal, pagar McDonald's Expedia, dan mendorong konsumsi untuk berbagi pengalaman kepada yang lain. Kemudian yang keempat ada desain kemasan khusus. Nah, kita dapat melihat bahwasanya kemasan BTS Meal ini dirancang dengan warna yang ungu dengan khas BTS dan logo grup untuk menambah daya tarik dan nilai koleksi bagi para penggemar. Yang kelima adalah keterkaitan penggemar. Penggemar BTS dikenal dengan sebagai ARMY. Secara aktif mempromosikan dan membagikan pengalaman mereka menikmati BTS Meal di berbagai platform media sosial, sehingga dapat meningkatkan visibilitas kampanye. Bagaimana sih pelajaran dari sebuah kampanye? Bagaimana terus kemudian bagaimana hasil dari kampanye tersebut? Nah, kampanye dari ini kita dapat melihat terkait dengan peningkatan penjual. Bagaimana kampanye ini meningkatkan penjual McDonald's secara signifikan selama periode promosi. Kemudian adanya buzz di media sosial. Tagar terkait dengan BTS Meal menjadi trending topik di berbagai platform media sosial di Indonesia, menunjukkan tinggi tingkatnya keterlibatan konsumen. Kemudian adanya pemberitaan media. Nah, media ini baik lokal maupun internasional meliputi kampanye ini memberikan exposure tambahan bagi media sosial bagi produk McDonald's dan BTS. Pelajaran dari kampanye ini bagi kita adanya kolaborasi strategis, bermitra dengan figur atau grup yang memiliki basis penggemar kuat meningkatkan daya tarik dan jangkauan kampanye. Kemudian adanya pemanfaatan media sosial mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman mereka secara online sehingga dapat memperluas dampaknya secara organik. Kemudian desain produk yang menarik, menyediakan produk dengan desain khusus, edisi terbatas, dan menciptakan nilai tambah untuk mendorong pembelian. Kampanye BTS dan McDonald's ini merupakan salah satu contoh untuk menunjukkan bagaimana kolaborasi yang tepat yang didukung oleh strategi pemasaran yang efektif sehingga dapat menghasilkan kampanye yang menarik, viral, dan sukses. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan buat evaluasi akhir di mata kuliah psikologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.